Salam planter Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di pembibitan dan vlog kali ini The Brondol adalah akan mendokumentasikan step by step mengenai penanaman kecambah kelapa sawit. Dilalah hari ini kita akan menanam kecambah dari DP Sain dan jumlahnya cukup banyak dan kita akan melihat step by stepnya seperti apa sih. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, ini yang pertama itu setelah dibuka kita akan melihat ini dalam perkantongnya. Ingat ini bagi para petani semua yang mau beli, perkantong ini untuk dipesain adalah 100 dan beberapa kayak misalnya PPKS itu satu kantongnya adalah 150. Jadi kalau ada orang jual kecambah 250 biji per kantongnya itu jelas palsu itu. Apalagi pembeliannya adalah menggunakan pembelian per kantong. Sementara kalau bibit bersertifikat seperti ini adalah pembeliannya adalah per seed ya, per kecambah itu. Jadi kalau ada orang jual per kampil, per kantong itu jelas palsu itu. Kemudian setelah dibuka ini, setelah disusun, dibuka semuanya, walaupun kecambah ini sebenarnya di dalam proses pembuatannya itu sudah direndam atau sudah diberikan fungisida supaya tahan terhadap jamur di saat penanaman nanti. Namun kalau kita mau memperkuat supaya dia tidak jamuran di dalam saat penanaman nantinya, maka kita akan masuk ke step yang kedua, yaitu adalah direndam. Ini adalah direndam dengan menggunakan ditin, larutan ditin 0,2% ya. Artinya adalah bahwa dia 30 gram per 15 liter air atau 2 gram per liter air. Jadi kalau nggak harus kita bikin ini harus 15 liter juga tidak. Kalau kita cuma nanam 100 mau bikin misalnya mau bikin larutan 2 liter berarti ya otomatis kalau 2 liter berarti ya tinggal kali 2, berarti 4 gram ditin dilarutkan dalam air 4 liter ini seperti ini. Nah, ini sebelum ini karena kemasannya ini adalah menggunakan styrofoam, kan nggak mungkin kita ambil satu persatu, maka ini dibuang di sini dulu, kemudian direndam. Tolong Mas, seperti apa Mas perendamannya? Ini seperti ini untuk menghilangkan styrofoamnya ini. Nah ini, nah dengan metode seperti ini. Nah, rendam bentar saja, kemudian ini akan direndam ini. Dan perendaman ini juga tidak lama-lama banget, hanya untuk melumuri kecambah supaya dia nanti kecambahnya sudah terlindungi oleh menggunakan ditin. Ini menggunakan ditin atau bahan aktif mancozeb dengan tepung ya. Ini kemudian setelah kemudian disortir. Ini ada mbak-mbaknya lagi nyortir. Apa kabar semuanya nih? Nah, ini dari mana Mbak ini Mbak? Oh, Politania lagi magang ya? Iya Pak. Nah ini disortir. Dalam sortiran ini selain disortir tapi juga harus dihitung berapa banyak kecambahnya. Apakah benar tulisan di sini itu misalnya ini jumlahnya itu adalah 100 butir, benar nggak 100 butir? Dan juga bahwa ini akan disortir. Bagaimana kondisi pelumulanya dan radikulanya. Kalau kita lihat ini seperti apa, kalau memang dia patah maka kita singkirkan, jangan tanam. Ada yang memar, di vlog The Brondol juga pernah kita melakukan seleksi kecambahnya ya. Jadi kalau misalnya dia memang ini pelumulanya patah ataupun radikulanya patah, ya nggak usah ditanam, atau salah satunya juga ditanam. Ini seperti ini misalnya. Nah ini kayak contoh ini. Kalau misalnya ini pelumulanya patah seperti ini, ya udah afkir, kita singkirkan. Karena tidak akan mungkin tumbuh lagi seperti ini. Ataupun misalnya ini radikulanya atau calon akarnya patah juga nggak usah kita tanam. Ini jadi kita singkirkan sambil dihitung dan dipisahkan jika ada double tone-nya. Double tone-nya jika memang tunasnya ada yang tunasnya 2 enggak ya? Ada ini. Nah ini contohnya, kalau memang ada tunas 2 seperti ini kita pisahkan. Karena memang nanti perawatannya supaya kita sendirikan dan kita akan mudah menandainya untuk wilayah untuk bibit-bibit yang double tone. Ini mau double tone, mau tritone, mau four tone, yang tunasnya 2, 3 ataupun 4 kita sendirikan ya. Setelah disortir seperti ini, kemudian diseleksi, maka akan dicatat oleh
Ini tim bagian pencatatnya, berapa yang afkir, berapa yang sehat, dan kemudian nanti akan dibawa ke lapangan untuk dilakukan penanaman. Itu. Jadi administrasinya tuh harus jelas. Apalagi kalau mau berbisnis bibitan, kita tidak boleh main-main karena investasinya cukup besar ya. DBSN ini harga per butirnya 8.800. Jika memang matinya banyak, walaupun ada ekstra 5%, kita harus harus benar-benar hati-hati, ini harus terlatih nih. Maka mbak-mbak yang lagi magang ini sebelum melakukan seleksi sudah kita ajari dulu supaya jangan kecambah yang sudah bagus ya tetap harus pertahankan, jangan sampai patah radikula dan plumulanya. Kemudian setelah ini seleksi kita akan tanam bibitnya. Nah, nanti di sana udah dicatat, kita akan tanam bibitnya. Ini beberapa bibit yang sudah ditanam. Ini ada tim penanamnya. Sekali lagi para petani dan para planter semuanya, setiap ada penanaman kita tidak bisa melakukan terlalu yakin, itu jangan. Tetap kita harus edukasi lagi. Kita harus tekankan lagi bahwa penanaman kecambah kelapa sawit ini harus benar. Jika tidak benar ya masalah. Kita akan mulai dari sana. Ini lokasi penanamannya. Ini ada bapak-bapak yang lagi nanam. Ini mbak-mbak yang lagi nanam ini. Nih. Ingat bahwa penanaman kecambah ini yang paling penting adalah bagaimana bahwa media yang ada ini, media yang kita miliki ini adalah memang sudah sangat gembur sekali ya. Apalagi dicampur dengan rock fosfat, dicampur dengan dolomit, maka sangat, kita akan melihat dulu seperti apa media yang belum ditanam. Ini belum ditanam ya mbak ya? Nih. Jadi pencampuran rock fosfat sama dolomit itu kalau misalnya dan di tanahnya benar-benar diayak, itu ini kita nggak usah kencang-kencang, dia akan masuk sangat mudah sekali, ini sangat gembur sekali. Inilah yang nanti akan membantu kecambah kita untuk tumbuh dengan sangat baik. Dan pastikan topsoil. Topsoil adalah lapisan atas tanah yang banyak mengandung bahan organik. Ketika dicampur dengan rock fosfat dan dolomit, gemburnya luar biasa nih. Sehingga kalau ini dijadikan media penanaman kecambah, jos gandos lah pokoknya. Nih, setelah melihat ini, ada mbak-mbak menanam. Banyak metodenya ya menanam ini. Ada yang metode menanam kecambah ini, sekali lagi kenapa diecer seperti ini, supaya jangan sampai ada yang terlewat ya, terlewat. Dan pastikan penanamannya misalnya ini kecambahnya adalah benar-benar berada di tengah sini. Ada juga yang teknik cuma diginikan doang, kemudian ditanam seperti ini. Dan penanaman kecambah yang benar adalah tetap berada dalam tertutup tanah seperti ini. Jangan menanam kecambah, misalnya ini kita tanam berharap bagus, ternyata nanamnya kayak gini nih. Wah, ini adalah penanaman yang kurang tepat. Ini mulai muncul seperti ini. Kena air nanti disiram, ini akan semakin nongol ini. Maka penanamannya harus benar-benar yang tertutup tanah, walaupun hanya beberapa mili saja ya. Itu seperti itu. Ada juga yang metode penanamannya adalah tetap digaruk dulu, kemudian diletakkan yang benar. Pastikan ujung ininya, ujung kecambahnya ini, ujung plumulanya ini adalah menghadap ke atas. Seberapapun mencengnya kecambah kita, tetap penanamannya harus ke atas, dan kondisi kondisi plumulanya tetap harus tertutup ya. Nih sebagai contoh, ini contoh saja, harus tutup seperti ini. Kalau dia nongol kesiram air siraman kita, wah bisa mencelat itu. Mencelat itu bahasa Indonesia apa ya anda? Wah, lempar, karena bahasa ibu saya itu mencelat ini ya. Tuh. Dan hati-hati ya, apalagi kalau plumulanya atau radikulanya cukup panjang seperti ini nih, harus hati-hati menanamnya. Karena ini kalau patah ya pasti akan beresiko untuk jadi jamur, dan faktor resiko kematian juga akan besar. Maka harus hati-hati khusus daerah utus kecambah yang plumula atau radikulanya terlalu panjang. Itu. Tuh setelah ditanam, ini ada mbak-mbak yang nanam, kemudian dan satu lagi yang harus kita perhatikan. Pemilihan paranet ini lebih bagus adalah menggunakan paranet yang 50%. Artinya bahwa matahari yang
terkena paranet ini hanya 50% saja intensitasnya. Kalau ini intensitas yang ada di sini ini adalah 70% ini. Resiko yang harus kita terima ketika kita menggunakan paranet 70%, resikonya adalah terlalu redup. Sehingga kalau misalnya dibuka umur 2 bulan, kemudian kita buka biak atau buka biak itu, kita buka seluruhnya, maka yang terjadi kadang-kadang ada spot-spot menguning kayak gosong untuk bibit kita. Cari paranet yang 50% saja sehingga tidak terlalu beresiko. Kemudian untuk apa ya? Untuk lebih safety lagi setelah penanaman kecambah, kita akan melihat ini dikasih lalang-lalang seperti ini. Fungsinya cuma satu sebenarnya. Apakah dengan menggunakan paranet ini aja cukup apa ini? Sebenarnya sudah cukup ya. Tapi ini lebih safety lagi dikasih lalang ini, daun-daun lalang seperti ini. Sebenarnya adalah untuk memudahkan kita nyiram. Kalau misalnya Bapak Ibu semuanya nanam kecambah seperti ini, apalagi nyiramnya di atas selangnya itu tidak pakai gembor, tidak pakai kepalanya, disemprotkan begitu saja, mau itu kecambahnya terlempar. Sehingga dengan adanya lalang ini adalah terpecahkan oleh daun-daun lalang ini nih, air-air siramannya. Nih, mau pakai ini juga boleh, nggak pakai juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi lebih safety kalau mau pakai seperti ini. Tuh, kemudian ingat bahwa ini ada Bapak mandor. Bapak mandor ini adalah bagaimana memastikannya. Karena bahwa kita berinvestasi kecambah ini satu bibit Rp8.800 untuk DP Sain misalnya. Kalau nanamnya nggak benar, berarti kita kehilangan duit agak cukup banyak gitu. Sehingga Pak Mandor ini harus ada tim pengawasan juga memastikan setiap polybag adalah tertanam dengan sangat baik ya ini. Kemudian apalagi ini Mas Anda yang perlu kita jelaskan ini. Dan apakah boleh langsung disiram? Mana Anda? Jadi setelah ditanam, kemudian dikasih ini lalang-lalang seperti ini. Nah, ini boleh langsung ditanam ya. Jadi yang itu bekas air siraman dari fungisidanya juga boleh disiramkan juga. Itu untuk penanaman kecambah ini. Jadi ini adalah penanaman. Kita berharap bahwa setelah adanya seleksi kecambah, kemudian seleksi PN ini jangan sampai lebih daripada 8% lah. Itu kalau udah 8% kita seleksi rugi besar Mas. Itu walaupun tetap harus ada seleksi karena memang bibit yang kita tanam pun ini ada beberapa bulan yang kita tanam. Ini tetap ada seleksinya karena kecambah ini adalah berasal dari berasal dari penyerbukan, maka gagal penyerbukan atau hasil dari persilangannya itu menghasilkan yang penyimpangan genetik tetap akan mungkin terjadi. Ini adalah bibit-bibit yang umur baru beberapa bulan ini. 1 bulan ini sudah mulai pemupukan PN ya. Mungkin itu aja dulu ya yang dapat saya sampaikan kesempatan di siang hari ini. Semoga bermanfaat dan semangat selalu menanam bibit yang bersertifikat demi investasi kita. Kalau kita mau nanam bibit yang tidak bersertifikat, maka ya total investasi kita juga akan menjadi random. Tapi kalau kita misalnya menanam bibit bersertifikat, maka potensi produksi pasti akan bagus. Dengan perawatan yang bagus, investasi kita akan cepat balik. Karena percuma saja kita mengeluarkan dana misalnya biaya kostum meter 30, misalnya cuma 30 juta dengan bibit yang abal-abal. Apakah cepat balik yang dengan 40 juta yang bibit bersertifikat? Jelas akan lebih cepat balik investasinya dengan menggunakan bibit bersertifikat. Terima kasih, salam sehat buat kita semuanya. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.